harus berwujud untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau Tuhan harus berwujud, berarti tidak hebat lagi Tuhan itu. Karena apa? Pada waktu dia dilahirkan, dia harus menyusu dari ibunya. Pada waktu dia kencing, dia tidak bisa menggantikan popoknya atau celananya. Dia harus dibantu ibunya. Pada waktu berumur 2 tahun, dia harus ditata-tata untuk diajarkan berjalan. Berarti Yesus tidak kuasa, tidak Tuhan. Kalau dia Tuhan, tidak perlu dia dilahirkan. Tapi jangan lupa, di dalam perjanjian lama, kakak, di dalam perjanjian lama, apa tertulis di situ? Allah tidak mungkinlah menjadi manusia. Tuhan tidak bisa dilihat. Siapa yang melihat Tuhan? Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Bedanya di dalam perjanjian baru, siapa yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Selamat siang. Agama apa? Selamat siang. Siang, Halo. siang. Oh, suara saya kedengaran ya? Kedengaran? Nah, itu. Saya mau nanya itu aja. Ya. Enggak, agama Pak C apa? Agama Pak C apa? Kristen. Kristen. Oke. Itu aku mau nanya itu kan mualaf ya. Ya. Itu kenapa itu bisa berpindah begitu? Ya. Itu dasar dari ayat-ayat Al-Qur'an atau memang itu enggak puas dengan agama itu gitu loh. Karena dulu diajarkan janganlah menjual Tuhan Yesus ya. Tapi itu istilah menjual Tuhan Yesus kan? Ya. Karena itu udah pindah istilahnya gitu. Nah, apakah sampai di seberang saya lihat itu gimana lah, rada-rada menghina begitu kan? Nah, apakah itu nggak takut dosa gitu loh? Itu aja itu. Maaf ya kalau salah kata ibu itu ya. Ya. Enggak, pertanyaan bagus ini, pertanyaan bagus. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Pati, itu pertanyaannya untuk Ito Noraja. Bang Faru juga mualaf loh, Bang Pati. Ya harus dua-duanya lah. dua-dua aja deh. Harus dua-duanya karena kalian Dua-dua ya udah, harus Ito Nora dua-duanya. dulu. Ito Nora Biar dulu. enak lihat gitu. Mbak Nora dulu ya. Silakan. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pace. Pace itu artinya apa itu? Pace. Bapak lah. Bapak. Oke, Bapak saya panggil segala. kakak saja ya. Atau kakak sama? Sama Saya aja. panggil kakak ya. Iya, Kakak, betul, oke. betul. Terima kasih kakak pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus. Kenapa Ya. saya berpindah keyakinan? Sementara Yesus di situ selalu mengatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Ya kan? Nah, betul. Saya selalu mengutip kata-kata Yesus, hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Satu poin. Terus yang Ya. kedua, tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Yang ketiga, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. 3 poin itu harus kita ambil juga ya kan. Saya masuk Islam itu bukan karena Al-Quran ya. Karena jujur kami dari keluarga Batak, bapak saya tidak suka ada berbau-bau Islam. Ya. Tidak suka sama sekali. Ya. Jadi saya tidak mengenal isi Al-Quran itu bagaimana. Surat apa, bahkan cuman yang saya tahu di dalam Al-Quran itu, yang saya tahu dalam Islam itu cuman nama Muhammad, Nabi Muhammad sekarang. Kalau saya masuk Islam itu ya pertama-tama karena pendeta saya sendiri. Ketika saya bertanya kepada Pak Pendeta saya bertanya pada waktu hari Paskah, saya bertanya, siapa sih yang membangkitkan Yesus? Ya dia jawab, Allah Bapa. Saya berpikir di situ dong, Allah Bapa ini kan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jadi apa mungkin Tuhan membangkitkan Tuhan? Jadi berapa Tuhan saya? Saya begitu aja, realistis saja. Walaupun saya tahu bahwa keimanan saya itu harus kuat, yaitu Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Bagi kita dulu kan, karismatik. Tapi itu sangat bertolak belakang ketika ini sudah bekerja, kakakku. Ketika otak saya sudah bekerja ini, saya berpikir dong, kalau Allah Bapa ini adalah Tuhan, Yesus Tuhan, terus sebenarnya yang Tuhan yang sebenarnya yang harus saya sembah siapa? Kalau Yesus juga Tuhan, padahal Yesus mengatakan Allah yang benar itu, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Jadi saya punya 2 Tuhan dong. Nah, jadi kalau kakak mengatakan saya menjual Tuhan Yesus, saya tidak menjual. Tetapi Yesus itu di dalam kitab suci Kristen sudah mengatakan bahwa Tuhan yang harus disembah itu adalah satu-satunya Tuhan yang ada di atas, yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan yang berwujud manusia. Sementara yang berwujud manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hanyalah seorang utusan. Karena apa kita tidak tahu utusan itu apa? Karena pendeta-pendeta tidak pernah menerangkan bahwa orang yang menerima firman itu adalah seorang utusan. Tugas seorang utusan adalah menyampaikan firman.
Saya cari di dalam kitab suci sendiri. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jelas satu poin, bahwa Yesus hanya penyampai firman. Terus apalagi tugasnya Yesus di muka bumi? Pada waktu dia membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Berarti dia ini punya Tuhan. Dia berdoa juga kepada Bapaknya. Dia punya Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhannya, karena Tuhannya selalu mendengarkan dia. Akhirnya dia melakukan perintah Tuhannya, dia menyatakan kemuliaan Tuhannya. Untuk apa dinyatakan kemuliaan Tuhannya? Dia mau mengatakan kepada bangsa Israel, kepada orang yang diutus, kepada orang yang ditujuan diutusnya. Bukankah Bapa mengutus Yesus kepada bangsa Israel? Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Berarti Yesus diperuntukkan Bani Israel, bukan untuk saya. Gitu loh. Jadi kenapa saya bisa menyembah utusan? Kenapa nggak saya sembah aja pengutusnya? Kan bukankah lebih besar pengutus? Kupatur biar bagus. Iya kan? Betul kan? Jadi kalau saya masuk Islam, katanya saya menghujat. Tidak. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Tuhan yang dulu saya sembah itu, maaf, adalah Tuhan yang wujudnya seperti saya, manusia. Saya makan, Yesus makan. Saya lapar, Yesus lapar. Saya haus, Yesus haus. Saya marah, Yesus pun pernah marah. Jadi apa kelebihan, apa bedanya saya dengan Yesus? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Bedanya Yesus itu pengutus, sebagai pengutus untuk menyampaikan firman. Itu bedanya. Yesus itu adalah hamba pilihan Allah. Orang spesial yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, jadi kalau saya dikatakan saya menghina agama saya yang dahulu, tidak. Saya mengatakan yang sebenarnya. Untuk membuka mata pikir saudara-saudara Kristen yang dulu saya juga menyembah Yesus, bahwa Yesus yang dulu saya sembah ini ternyata seorang manusia biasa yang memiliki kelebihan diberikan oleh Allah, mukjizat untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, bahwa ada yang mengutus dia ini. Ada Tuhan yang patut disembah. Saya memiliki mukjizat ini, itu diberikan oleh pengutus saya. Terus kalau menyampaikan kepada kelamin, betul. Maaf, bukankah Yesus ini berkelamin sama seperti tolong yang baru masuk? Tolong dulu moderator ketika ada orang ngomong jangan dinaikkan. Gitu loh, ya. Biar jangan noise seperti ini. Bukankah Yesus, maaf, berumur 8 hari dia disunat? Apanya yang disunat? Sesuai di dalam Kejadian 17, perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya. Setiap keturunanmu laki-laki yang ada di luar rumah ataupun di dalam rumah yang engkau hidupi, yang engkau memberi makan, itu harus kau kerat kulit khatannya. Apa artinya itu? Maaf, nonotnya harus dikerat. Apakah Yesus dikerat kulit khatannya? Yes. Berumur 8 hari, kulit khatannya dikerat. Berarti kelamin Yesus apa? Laki-laki. Sama seperti kelamin bapak saya. Apakah saya harus mempunyai Tuhan yang berkelamin? Tidak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan yang berkelamin, maaf ya, Tuhan yang berkelamin, yang mempunyai kelamin yang sama seperti saya sifatnya, itu adalah makhluk. Bukankah Tuhan yang menciptakan makhluk? Siapa yang menciptakan saya? Allah. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Cuman bedanya, Yesus itu dilahirkan tanpa ada hubungan suami istri. Karena Maria pada waktu itu, atau Siti Maryam, dalam keadaan suci perawat. Ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Hei manusia, saya bisa menjadikan manusia tanpa ayah ibu, Nabi Adam. Hei manusia, saya bisa menjadikan manusia, menciptakan manusia dilahirkan tanpa adanya persetubuhan, Siti Maryam. Inilah Allah menunjukkan kehebatan itu. Tapi kenapa ketika Siti Maryam melahirkan seorang anak yang dikasih nama Yeshua HaMashiach atau Iso, itu harus disembah? Nah ini logikanya. Apakah Tuhan harus berwujud untuk menyatakan kemuliaannya? Kalau Tuhan harus berwujud, berarti tidak hebat lagi Tuhan itu. Karena apa? Pada waktu dia dilahirkan, dia harus menyusu dari ibunya. Pada waktu dia kencing, dia tidak bisa menggantikan popoknya atau celananya. Dia harus dibantu ibunya. Pada waktu berumur 2 tahun, dia harus ditata-tata untuk diajarkan berjalan. Berarti Yesus tidak kuasa, tidak Tuhan. Kalau dia Tuhan, tidak perlu dia dilahirkan. Tapi jangan lupa, di dalam perjanjian lama, kakak, di dalam perjanjian lama, apa tertulis di situ? Allah tidak mungkinlah menjadi manusia. Tuhan tidak bisa dilihat. Siapa yang melihat Tuhan? Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Bedanya di dalam perjanjian baru, siapa yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Itu saja kakak. Jadi kalau saya dikatakan menghujat, mungkin kata-kata saya agak vulgar, saya di sini pribadi meminta maaf. Tapi saya hanya meluruskan keimanan saya dulu betul-betul keimanan yang
sia-sia saya rasa. Kenapa? Saya capek-capek berhaleluya, ternyata Tuhan saya pernah mati. Itu mirisnya.